Ngana boleh share ndak? Maksudnya ngana share ngana perasaan waktu ada yang bilang begitu. Kok si Julia bisa masuk si Palapa padahal mainnya gitu. Ngana kasih kesaksian itu di pertandingan Kuningan, mau ndak? Kesaksian apa ya kamu? Tuh ada yang bilang sama Ding tadi. Oh. Hah? Pembuktian. Pembuktian kalau ngana bisa. Mau hasil akhir kayak gimana? Ngana proses itu yang bakalan orang lihat. Toh? Misalkan tuh kemarin ada yang bilang, "Kenapa si Julia bisa masuk Palapa?" Gitu toh? Ngana boleh share ndak? Maksudnya ngana share ngana perasaan waktu ada yang bilang begitu, bagaimana? Terus ngana reaksi setelah ada orang bilang begitu gimana? Boleh share ndak? Biar di luar sana bisa ini dang, bisa tahu dang. Jadi di sini kita kan judulnya bikin YouTube itu sebenarnya awalnya nggak niat buat kayak nyari subscriber, terus nyari dapat penghasilan, karena Kak Medi jujur juga nggak terlalu paham tuh begitu-begitu kan. Jadi kita selagi kita masih bernapas, yang kata Om Ajay bilang, banyak beramal. Amal kan bukan cuma materi toh, ya toh. Amal kan bisa tenaga, bisa yang namanya ilmu. Nah, di sini Kak Medi mau ngana share, ngana pendapat, bukan pendapat, ngana perasaan, ngana reaksi, ngana tindakan setelah ngana lalu yang tuh pertandingan di Kuningan kemarin itu kan, yang di luar sana nggak ada yang tahu. Banyak yang di YouTube itu kalau ada masukan yang kira-kira positif Kak Medi ambil, tapi yang negatif di skip. Nah ini salah satu yang positif. Jadi ada yang bilang coba di share atlet favorit anak-anak, terus tapi lebih Kak Medi lebih fokus yang sekarang itu tuh ngana pengalaman di Kuningan, karena baru-baru pertandingan Kuningan baru minggu lalu. Ngana ada pengalaman pahit di sana yang ngana ada bilang Pak Kak Medi, yang Julia bilang Pak Kak Medi coba share biar orang di luar sana bisa ada semangat. Soalnya ada yang bilang begini di YouTube, di channel Kak Medi. Kak Medi gimana? Oh di DM deng, di Instagram. Kak Medi gimana caranya kita ngatasin kalau misalkan bakat kita nggak ada, terus orang mencela kita tuh gimana? Terus Kak Medi jawab kan, pemain berbakat bisa kalah sama pemain nekat. Nah, pengalaman ngana kayaknya berhubungan dengan itu, pertanyaan Q&A itu, tanya jawab di Instagram Kak Medi deh. Jadi Julia ada pengalaman kurang menyenangkan waktu di Kuningan. Nah, saya sebagai pelatihnya kasih support dan pengen Julia berbagi ke semua di luar sana. Pasti banyak juga yang mungkin punya perasaan kayak Julia. Gimana sih cara kita ngatasin kalau ada yang bilang begitu? Coba deh ceritain dari awal. Saya tempel di sini. Jadi Masih cerita. Saya cerita dari awal sedetail mungkin. Jadi nggak ada yang dikurang-kurangin. Detail, jelas. Nggak usah takut. Ini kita berbagi deh. Ketika ngana berbagi, itu di surga catat. Ngana berbagi ini sampai ada orang yang pulih, dia punya mental, sampai ada orang yang tiba-tiba semangat, tiba-tiba ada motivasi buat hidup lagi, tiba-tiba jadi baik karena ngana, itu ngana dapat pahala loh. Jadi di sini jangan takut buat membagikan sesuatu yang berguna deh, ngerti nggak? Terserah orang mau menilai apa, itu bebas. Manusia nggak ada yang sempurna. Kalau memang ada orang yang menilai ngana negatif dengan kamu berbagi ini, ya biarin itu urusan dia sama Tuhan.
Yang penting torang so ngejalanin apa yang seharusnya kita jalanin. Kita membagikan sesuatu yang positif. Ya kan? Bukan membagikan aib orang, bukan. Jadi ini pengalaman Ngana yang berhubungan dengan Q&A di Instagram Media Adventina. Coba Ngana cerita, sok. Jadi pas waktu di Kuningan toh, kan pakai bahasa apa kami? Pakai bahasa Manado aja, nanti kami ditranslate. Oh, jadi pas waktu di pertandingan Kuningan. Ngana boleh pakai bahasa Indonesia, so? Tahu So, bagi jo, patah-patah jo apa-apa. Kan waktu pertandingan, kan waktu pertandingan Kuningan, kan habis main lawan Sidit 2 kalau nggak salah. Terus ada, pas itu kita kan masih ada babat tunggu tuh kami. Masih ada babat tunggu. Ada babat tunggu lihat orang yang ada tuh udah main sebentar Gilang aja kita main toh. Ada orang main. Terus kita balik ada orang main. Kong, no salah jo di kamera, berbicara jo. Jadi biar Ngana ndak sokong. Kan di luar kan rame, banyak orang toh. Ada anak-anak, ibu-ibu, bapak, sama tunggu itu udah balik pertandingan. Kita keluar kami, udah bawa tas palapa, masih pakai baju palapa. Kalau nak salah tuh orang unak debu unis tuh kita udah main itu. Kalau orang bilang begini, kok si Julia bisa masuk si palapa, padahal mainnya gitu. Kita nak lihat orang, pokoknya kita udah dengar. Kita dalam hati, biar Jono nanti di pertandingan berikutnya nanti kita buktikan bahwa kita bisa begitu tuh. Ngana ada sakit hati nggak pas dengar? Jujur. Sakit hati ya kami. Gak begitu ya kami sakit. Gitu situ kami pas Duranda bilang begitu kami. Dapat rasa nak bagaimana dan kami pas Duranda belakang begitu. Begitu ya kami. Sakit hati, down gitu toh. Tapi berapa lama Ngana sakit hati itu sampai Ngana ada pemikiran kita harus bisa? Di saat itu atau tunggu pulang dulu ke rumah? Kenapa Ngana ndak bilang? Oh iya, jawab dulu. Berapa lama Ngana pas Ngana down, pas dorang dibilang begitu, kok Ngana pengen buktikan Ngana di pertandingan selanjutnya? Pas Ngana sampai rumah atau masih di jalan? Atau di saat itu juga? Pas kan orang bilang begitu toh. Sampai pulang pasti oto. Kok kita berpikir. Oh, kita berpikir situ. Jadi gini guys, kalau ada yang belum tahu bahasa Manado, soalnya dia kalau bahasa Jakarta agak-agak kurang paham ya. Saya pertama cerita dulu yang dia bilang dia tuh di Kuningan. Jadi pas lagi pulang pertandingan. Kalau yang orang Manado pasti langsung paham. Dia ngobrol tadi, tapi cipit Ngana Bekasi tuh. Jadi dia itu pas pertandingan Kuningan bawa tas palapa, pakai baju palapa, dan keluar pintu gor pertandingan. Dan di situ dia lewat ada ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak atlet yang kemarin ada yang juara, tapi bukan dari klub palapa ya. Sewaktu dia keluar dari gor, kan dia sementara nunggu juga kakaknya Jaki Gilang main. Terus ada yang bilang begini, kok si Julia itu bisa ya masuk ke palapa gitu. Ada yang nyinyir gitu, kayak ada yang ngomongin kayak gitu. Ada yang bilang begitu, kenapa si Julia bisa masuk palapa begitu. Dan dia sempat ngedown, sempat sakit hati, sempat yang namanya bukan kecewa, itu soalnya nggak ada hubungan sama kita ya, orang lain. Apa sih, ya wajar lah, kalian mungkin kalau ada yang bilang begitu pasti perasaan nggak enak. Dan sewaktu dia pulang dari gor, di saat itu juga di mobil, dia bilang tadi oto itu mobil, bahasa Manado, bahasa Indonesianya otomobil. Pas lagi di mobil bareng saya, dia langsung mikir, di pertandingan selanjutnya tunggu aja. Mau itu hasilnya juara atau enggak, dia mau buktikan. Mentalnya dia mau naik. Jadi bagus. Gitu. Nah, saya mau dia share kayak begini,
karena ada yang masuk. Jadi saya tuh di YouTube atau Instagram, saya pilih-pilih mana yang kira-kira bisa saya ambil masukannya, mana yang enggak. Kalau kira-kira positif, oke, saya ambil dan akan saya share. Kalau kira-kira positif, masukannya saya ambil dan akan saya koreksi. Tapi kalau kira-kira enggak, ya maaf, kita nggak bisa memaksakan semua harus kita ikutin kan. Tapi kebanyakan sih positif. Termasuk pengalaman Julia yang dicemooh waktu di pertandingan Kuningan kemarin. Ada yang masuk ke Instagram saya tuh tanya, "Kak, gimana caranya menghadapi ketika kita itu diledek, ketika kita itu skillnya nggak ada dan diledek orang gimana?" Nah, di sana pasti di luar sana banyak yang ngalamin kayak gitu. Saya pun yang bisa mukul pun dulu pernah ngalamin kayak gitu, dicemooh, diledek, dibully, banyak yang kayak gitu. Tindakan tidak terpuji. Jadi kalau bisa kalian semua yang mendengar ini jangan pernah melakukan itu. Karena apa? Itu sangat tidak terpuji. Sekali lagi, di luar Julia harus membuktikan, kalian di sana harus semangat. Karena apa? Percaya ada Tuhan. Mau agama apapun itu kan, percaya ada kekuatan dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan bisa memindahkan gunung, bisa membuat yang tidak mungkin tiba-tiba jadi mungkin. Tuhan tidak suka orang-orang yang punya pikiran jelek. Jadi di saat kamu bagus tapi kamu berpikirnya jelek, kamu terbiasa mencemooh orang, menyinyir ke orang, berpikiran jelek ke orang, itu suatu saat mungkin kalian bisa juara, saat ini bisa juara. Tapi percaya, suatu saat yang kalian cemooh itu suatu saat akan mendapat kesuksesan. Mungkin kalau nggak di bulu tangkis ya di tempat lain. Lebih malu lagi kalau justru kalian yang jadi gagal dan yang kalian cemooh jadi sukses. Ingat baik-baik ya. Di dunia ini nggak ada yang bisa diprediksi. Mau kalian hebat sehebat apapun, mau kalian skillnya sebagus apapun, tapi kalau Tuhan sudah berbicara, tiada yang mustahil. Bisa berbalik. Dunia itu berputar. Jadi saya bukannya seneng ya anak didik saya dicemooh seperti itu, bukan seneng. Tapi di situ saya pengen dia ada dendam positif, bukan dendam marah, bukan. Tetap saya ajarkan ke mereka itu, mereka harus selalu santun, baik, sekalipun ke orang yang jahat ke mereka. Biarlah itu urusan Tuhan sama mereka, urusan mereka sama Tuhan itu. Yang penting kita di situ punya sesuatu yang bisa kita capai. Oh iya, mereka ngomong gitu ya. Jadi dendam positif. Jadi kita pengen membuktikan kayak yang Julia bilang. Karena ingat satu hal, di sini di dunia ini nggak ada yang bisa diprediksi. Kalian udah latihan mati-matian sampai nyungsep juga. Kalian udah nyogok pelatih, kalian udah kayak gimana. Tapi di Palapa nggak ada yang nyogok ya. Kalian udah kayak gimana pun, tapi kalau Tuhan belum berkehendak, itu kalian belum bisa sampai ke titik puncaknya. Oke, jadi Julia langsung berpikir positif ya, Dek. Dan di saat itu yang Julia lakukan ya, dia nggak ngomong ke saya, dia nggak ngomong, "Kak Mei itu begini loh ngomongin kita", nggak. Dia ngomong sewaktu di asrama yang kita mungkin ada ngebahas YouTube. Saya kan kalau YouTube ada yang positif kita bahas ke atlet. Nah dia bagi di situ, jadi dia pengen curhat ke saya. Waktu di Kuningan kemarin dia ada bilang gini, "Kami itu mainnya bagus ya." Jadi dia itu nggak pernah merendahkan atlet-atlet lain. Kalian boleh percaya boleh enggak, tapi semua atlet-atlet yang di Kuningan, padahal itu bukan atlet, masih banyak atlet raksasa di luar sana, Jarum, Jaya Raya yang lebih bagus, Dek. Masih banyak. Jadi kemarin Julia bilang, "Wah Kak mainnya bagus-bagus ya, keren mainnya." Jadi dia tuh nggak dendam, dia nggak kesel. Jadi dia malah memuji itu para pemain-pemain di Kuningan waktu itu. Walaupun di saat itu dia ternyata dicemooh. Jadi begitu ya. Jadi saya pun udah umur segini, mungkin umurnya 2 kali lipat di atas mereka.
Saya banyak belajar dari atlet-atlet saya ini. Dari ini dia punya sifat, ada nilai positif yang harus saya ambil. Dia ini seorang pekerja keras, dia orangnya nggak gampang kecewa. Kan kalau orang ada yang dibully, dicemooh begitu kan pasti marah ya. Tapi kalau dia enggak, itu saya ambil dari dia. Ini bertiga sama. Mereka dari Manado, dari Amurang, punya sifat yang nilai positif yang sama. Kita ngebahas di luar kekurangan mereka ya. Mereka pasti punya kekurangan. Ada entah males, pasti ada. Misalnya pasti punya. Tapi yang sifat yang saya ambil dari mereka ini tuh kalau di asrama kayak dikerjain, diapain, mereka punya rasa kesal punya. Tapi mereka itu nggak dimasukin ke hati. Tapi sifat Julia ini ketiga-tiganya sama. Nah, saya bersyukur. Kenapa? Mereka belum juara dunia, mungkin juara-juara Sirnas juga belum, juara-juara Open juga belum. Tapi ingat, tindakan terpuji mereka itu menjadi kebanggaan buat saya. Dan saya kasih tahu sekali lagi, Palapa ini di sini, kami ini siap memproduksi, siap menjadikan atlet-atlet dari nol sampai ke bagus. Itu tugas kami sebagai pelatih. Jadi jangan sampai punya pemikiran, oh kenapa Palapa ngambil atlet ini ya. Hey, kita punya Bapak Jenderal itu sangat mulia hatinya. Kalau misalnya Palapa dibuka untuk pemain yang bagus, mungkin di sini bukan mereka yang di sini, dan mungkin bukan Bapak Jenderal kami. Karena Bapak Jenderal kami, Bapak ketua kami, penasehat kami itu mereka punya hati mulia. Mereka membentuk Palapa ini untuk orang-orang yang mau bulu tangkis tapi dengan keterbatasan yang ada. Oke? Di sini ada anak yatim. Di sini ada orang-orang yang mungkin kalau untuk latihan-latihan aja mereka bisa lah untuk kayak beli ada 1-2 yang bisa beli sepatu bisa. Untuk kayak latihan yang bayar 1 bulan bisa, tapi untuk pertandingan mereka nggak sanggup, ya, karena ini 3 orang ini asal dari Manado, tapi bukan Manado kotanya, di Amurang, ada di Minahasa Selatan atau Manado Selatan ya. Jadi mereka tuh dari kota Manado masih jauh lagi ke sana. Nah, mereka ini kalau saya mau kupas satu-satu, sekarang Julia dulu ya yang saya kupas. Jadi orang tuanya itu buat bayar latihan aja mungkin sampai pinjam uang. Jadi kita di sini apa sih yang bisa kita sombongin? Kalau kita misalnya mati bisa kita bawa uang, bolehlah kita sombong. Kalau kita mati kita bawa skill main kita, bolehlah kita sombong. Tapi kita mati bawa apa yang kita lakukan di dunia ini, kebaikan, keburukan, itu kita bawa sampai di sana. Dan di sana itu ada sanksinya, keburukan yang kita tanam di dunia, kebaikan yang kita tanam di dunia, kita pertanggungjawabkan di sana. Jadi dengan kekurangan mereka, saya bilang sekali lagi, dengan adanya Palapa ini, itu kita nggak menerima atlet-atlet yang kata orang-orang di luar sana, Pusdiklat harusnya nerima atlet-atlet bagus. Lah terus fungsinya pelatih buat apa? Kalau nerima udah bagus, terus kita buat apa dong? Benar nggak? Jadi kita di sini siap untuk memproduksi atlet-atlet dari yang nggak bisa jadi bisa. Apalagi ketua kita, pimpinan yang punya Palapa ini tuh punya hati mulia. Artinya beliau membentuk Palapa ini dengan niat beliau yang mulia untuk membantu menyalurkan rezeki beliau. Beliau punya rezeki dan dia mau membantu atlet-atlet yang masih mau raih cita-cita tapi ada keterbatasan.